Sistem pengawasan imun atau imun surveillance bekerja untuk mengatasi serangan dari luar tubuh, dalam hal ini serangan patogen. Pada video ini akan dibahas mengenai serangan yang berasal dari dalam tubuh dalam bentuk sel tumor, serta bagaimana interaksi antara sistem imun dengan sel tumor. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu pertama, bagaimana sistem imun mengenali dan mengeliminasi tumor. Kemudian yang kedua, bagaimana tumor berusaha mengatasi upaya tersebut dengan memenangkan pertempuran. Sel tumor berasal dari sel normal yang karena paparan lingkungan atau faktor herediter mengalami perubahan-perubahan unjuk kerja protein proto-onkogen maupun tumor suppressor. Hal ini mengakibatkan sel tumor mengalami transformasi menjadi sel yang bersifat abnormal. Proses yang berjalan relatif lama tersebut menghasilkan klon sel dengan sifat berbeda dari sel asalnya. Pada awal abad ke-20, Paul Ehrlich mempostulasikan bahwa sistem pertahanan tubuh mampu mengatasi pertumbuhan sel yang tidak normal. Louis Thomas dan Frank Burnett secara terpisah di tahun 1950-an memperkenalkan istilah pengawasan sistem imun atau imun surveillance terhadap neoantigen tumor yang memungkinkan eradikasi sel-sel yang abnormal tersebut. Pembuktian teori mereka dikuatkan oleh uji coba pada tikus dengan sistem imun yang berfungsi baik atau imun kompeten, yang mampu menolak pertumbuhan sel tumor yang diinokulasi dengan sel yang berasal dari hewan lain. Hal sebaliknya terjadi pada tikus yang mengalami gangguan pada sistem imun. Selama masa perkembangannya, sel imun diajari untuk tidak bereaksi terhadap antigen diri atau self-antigen dan hanya bereaksi terhadap antigen yang berasal dari sel asing. Di sisi lain, sel tumor berasal dari diri sendiri. Lalu bagaimana sistem imun mengenali tumor sebagai sesuatu yang dianggap asing? Sel tumor memang berasal dari sel normal, tapi yang telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut juga menyangkut timbulnya antigen yang mampu dideteksi oleh sistem tubuh yang dikenal sebagai antigen tumor. Antigen tumor dibedakan menjadi tumor specific antigen atau TSA yang diekspresikan baik pada sel normal maupun sel tumor. Akan tetapi pada sel tumor terjadi modifikasi penghasilan antigen. Misalnya ekspresi protein berlebihan, ekspresi antigen di jaringan yang tidak seharusnya, maupun modifikasi pasca translasi protein yang tidak normal. TAA atau Tumor Associated Antigen hanya diekspresikan di sel tumor dan tidak dijumpai di sel normal dan diistilahkan sebagai neoantigen. Contohnya, antigen yang berasal dari onkovirus. Baik TSA maupun TAA tampilannya dianggap asing oleh sistem pengawasan imun sehingga menginduksi upaya eliminasi. Eliminasi jaringan tumor adalah orkestra antara sistem imun bawaan atau innate dan adaptif. Sistem pengawasan imun akan memperlakukan antigen tumor seperti halnya infeksi intraseluler, yaitu dengan mengaktifkan reaksi pro-inflamasi. Pemeran utama eliminasi sel tumor adalah sel natural killer dan sel T sitotoksik. Keduanya mensekresikan molekul-molekul sitolitik yang membunuh sel tumor. Sel natural killer akan membunuh sel target yang tidak mengekspresikan molekul MHC kelas 1 di permukaannya. Sementara itu, pada respon imun adaptif, antigen tumor yang dikenali oleh sel dendritik akan dipresentasikan ke sel T-CD8 sehingga menjadi sel T sitotoksik yang selanjutnya bisa mengeliminasi sel tumor. Selain itu, sel B yang teraktifkan menjadi sel plasma akan menghasilkan antibodi spesifik yang mengenali sel tumor. Antibodi tersebut berperan dalam reaksi eliminasi seluler yang dikenal sebagai ADCC atau Antibody Dependent Cellular Cytotoxic. ADCC akan mengaktifkan komplement membentuk membran attack kompleks atau menginduksi rekrutmen sel-sel imun pro-inflamasi.
Kerja sel imun untuk mengeliminasi jaringan tumor diperantarai oleh sitokin-sitokin proinflamasi. Serupa dengan upaya patogen untuk mengatasi sistem imun, sel tumor juga mengembangkan strategi untuk menghindari eliminasi. Secara umum, interaksi antara sistem pengawasan imun dan sel tumor dikenal sebagai kanker immunoediting, yang terdiri dari 3 fase. Pada fase eliminasi, pengawasan sistem imun masih berfungsi secara baik, di mana setelah antigen tumor dikenali, terjadi pengaktifan sistem imun sehingga terjadi aksi pembunuhan sel-sel yang bersifat abnormal oleh sel-sel imun bawaan dan adaptif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pada fase ini, sel-sel abnormal mengalami eliminasi dan sel-sel normal kembali tumbuh. Kemudian jika ada sel abnormal yang mampu mengatasi upaya eliminasi oleh sistem imun, maka hal ini mendorong terbentuknya klon-klon atau varian sel tumor yang mampu mengatasi tekanan pengawasan sistem imun. Hal tersebut didapat dari mutasi gen, kenaikan kopi gen, dan lain sebagainya yang dikenal sebagai fase keseimbangan. Evolusi molekuler yang dilakukan oleh sel tumor berjalan terus dan berujung pada kemampuannya untuk menghindar atau escape terhadap pengawasan sistem imun, baik yang mengenali maupun yang bertujuan untuk eliminasi. Cara yang digunakan oleh sel tumor dapat berupa bersembunyi dari kerja sel-sel imun atau dengan imunosupresi. Ketidakmampuan sel imun untuk mengeliminasi sel tumor mengakibatkan proliferasi sel tumor yang tidak dapat dikendalikan. Pada fase ini, perubahan pada jaringan abnormal dapat diamati secara makroskopis, di antaranya dengan perbesaran volume jaringan, pengambil alihan fungsi fisiologis organ, atau bermetastasis. Strategi apa saja yang digunakan oleh sel tumor untuk menghindari sistem pengawasan imun? Tang dan kawan-kawan pada publikasi di tahun 2020 merangkum upaya penghindaran respon imun yang dilakukan oleh sel tumor melalui pendekatan siklus respon imun adaptif, yang diawali dari penghasilan antigen tumor sampai aktivitas eliminasi tumor. Nah, kita lihat satu-satu. Pertama, dari sisi antigen. Rendahnya mutasi protein pada tumor atau rendahnya ekspresi antigen tumor tidak menginduksi sinyal bahaya pada sistem imun. Kedua, dari sisi presentasi antigen oleh antigen presenting cell, penghasilan sitokin tertentu atau adanya tumor eksosom akan menghambat pematangan sel-sel dendritik sehingga tidak mampu mempresentasikan tumor antigen kepada sel T. Akibatnya, pengaktifan respon imun adaptif tidak terjadi. Ketiga, pencegahan pengaktifan sel T dengan menggunakan molekul penghambat seperti CTLA-4 dan PD-L1. Aksi keempat dan kelima terjadi ketika sel T CD8 yang tidak telah teraktifkan dan menjadi sel T sitotoksik bermigrasi dari organ limfoid sekunder melewati pembuluh darah. Pada jaringan tumor, banyak terjadi proses pembentukan pembuluh darah atau angiogenesis. Ekspresi molekul VEGF yang berlebihan menghambat migrasi sel T sitotoksik. Selain itu, pada angiogenesis di jaringan tumor dihasilkan ekspresi reseptor endothelin B yang berlebih yang menyebabkan sel T sitotoksik tidak dapat bermigrasi ke sel target, yaitu sel tumor. Yang keenam adalah adanya upaya menghindari pengenalan antigen dengan merusak jalur pemrosesan antigen tumor sehingga tidak dapat dipresentasikan oleh molekul MHC kelas 1 kepada sel T sitotoksik. Akibatnya tidak ada proses pembunuhan sel tumor. Yang terakhir, jika misalnya sel T sitotoksik mampu melewati segala halangan tersebut, maka sel tumor dapat menghalanginya dengan menekan respon imun, meningkatkan sekresi molekul-molekul penghambat respon imun. Selain itu, sel tumor juga dapat menciptakan lingkungan mikro yang memanfaatkan sel-sel imun untuk kepentingan sel tumor, seperti misalnya polarisasi makrofag, neutrofil, dan juga sel dendritik. Dari uraian tersebut, pesan kunci yang kita bisa dapatkan adalah yang pertama,
bahwa respon imun terhadap tumor terjadi pada kondisi imunokompeten. Di sisi lain, untuk bertahan dan berkembang, sel tumor mengembangkan klon yang mampu bertahan atau bahkan melarikan diri dari pengawasan dan eliminasi sistem imun. Yang terakhir adalah pemahaman strategi mengenai interaksi antara sel imun dan jaringan tumor melahirkan kapasitas untuk mengembangkan terapi berbasis imunitas. Terima kasih.